Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Tuti Aliyah dalam acara Assalam Education. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme, ada yang pernah dengar kata nasionalisme? Pasti sering mendengar ya. Jadi nasionalisme itu berasal dari kata nasional dan isme atau suatu paham kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran, dan semangat cinta tanah air. Cinta tanah air di sini bukan seperti yang kita lakukan dulu ya pas pramuka, mencium-cium tanah atau dan sebagainya kayak gitu ya. Namun nasionalisme di sini artinya cinta terhadap tanah air kita. Misalnya dengan cara mencintai produk dalam negeri dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa faktor, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal mengenai nasionalisme ini. Nah, kita bahas tentang faktor internal dulu. Faktor internalnya ada beberapa. Yang pertama yaitu perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat Indonesia. Nah, kita ingin bangkit pada saat itu kan kita terjajah, sebagai negara terjajah. Kita ingin memerdekakan diri kita. Dengan cara apa? Yang pertama, karena ada faktor dari internal itu, yaitu adanya perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah. Bangsa penjajah kita siapa? Bangsa Eropa, terutama Belanda dan Jepang ya. Nah, itu yang pertama faktornya. Kemudian yang kedua, adanya kejayaan kenangan masa lalu gitu ya. Jadi waktu dulu, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan, kerajaan Majapahit misalnya, itu kan wilayah kekuasaannya sampai ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu kita sangat senang sekali, kita sangat makmur sekali hidupnya. Namun setelah kedatangan bangsa Belanda ke sini, kedatangan bangsa Jepang ke sini, kehidupan kita semakin hancur. Gimana tidak hancur ya? Kita anak buahkan sama mereka, dipekerjakan dengan seenaknya, tidak dikasih makan, dikasih minum, bahkan sampai banyak yang sakit dan meninggal gitu. Jadi mengapa kita ingin bangkit nasionalisme, kita ingin merdeka gitu, karena ya faktor internal yang kedua adalah adanya kenangan kejayaan masa lalu, bahwasanya dulu kita pernah berjaya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, munculnya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis gitu ya. Politik etis itu apa sih? Nah, politik etis itu merupakan tiga balas budi gitu ya. Politik etis adalah balas budi yang diberikan oleh kaum Belanda terhadap Indonesia. Mengapa mereka balas budi? Karena ada salah satu tokoh namanya Van Deventer, dia mengajukan kepada pihak Belanda, kan kita dulu kas kita pernah kosong, kemudian keuangan kita pernah kosong gitu ya. Kita sama bangsa Indonesia sudah dibantu kasnya menjadi penuh kembali. Dengan cara apa? Dengan cara mempekerjakan mereka. Jadi tenaga orang Indonesia juga udah kepake gitu ya. Jadi ayolah pihak Belanda berikanlah politik etis atau balas budi lah minimal buat mereka gitu ya. Akhirnya diajukanlah oleh Van Deventer itu politik etis atau politik balas budi, yang mana isinya itu adalah ada tiga ya. Yang pertama tentang pendidikan, jadi Indonesia diberikan pendidikan. Kemudian yang kedua transmigrasi, dan yang ketiganya adalah irigasi gitu ya. Nah, dampak dari adanya politik etis kan orang-orang Indonesia waktu itu pernah belajar gitu ya, diajarkan tentang administrasi atau tentang ilmu apapun dari Belanda gitu ya. Meskipun tujuannya kita diajarkan untuk dipegawaikan sama mereka juga gitu ya, kita diajarkan sebenarnya niat awalnya sama Belanda itu untuk dipekerjakan kembali dengan gaji yang murah gitu ya. Namun karena orang Indonesia punya semangat juang yang tinggi, punya rasa cinta nasionalisme, punya rasa cinta terhadap tanah air, akhirnya orang-orang dulu alhamdulillahnya gitu ya, dia mengerti tentang rasa nasionalisme. Jadi orang-orang yang
berpendidikan dahulu, sadar akan cinta tanah air. Ternyata setelah dididik mereka paham, oh bangsa Eropa kesini tujuannya ternyata niatnya tidak seperti yang kita harapkan, ternyata niatnya buruk. Dan akhirnya dari politik etis itu, dari pendidikan itu muncul semangat juang bangsa Indonesia untuk memerdekakan gitu ya. Itu dari faktor internal. Nah, kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Kalau internal dari luar, kalau internal itu dari luar, dari dalam, eksternal berarti itu dari luar ya. Faktor yang dari luarnya itu apa? Yang pertama adanya peristiwa Perang Dunia I. Nah, pas Perang Dunia I itu kan kita menjadi sadar. Sadar apa? Sadar untuk menentukan nasib sendiri. Karena apa? Karena di Perang Dunia I itu kan sebenarnya inti dari Perang Dunia I untuk merebut daerah jajahan. Nah, dari situ kita menyadari bahwasannya kita untuk merebut daerah sendiri dari jajahan bangsa asing, yaitu dengan cara harus menentukan nasib sendiri, seperti itu. Jadi Perang Dunia I itu berpengaruh terhadap rasa nasionalisme kita gitu ya. Nah, yang kedua yaitu lahirnya nasionalisme di Asia Afrika. Nah, itu memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya di Indonesia itu imperialisme itu harus dilawan, atau penjajahan itu harus dilawan gitu ya. Melalui apa? Melalui organisasi-organisasi yang kita buat. Misalnya Budi Utomo, PKI dan sebagainya gitu ya. Jadi lahirnya nasionalisme di Asia Afrika itu menyebabkan kaum terpelajar Indonesia untuk melawan imperialisme atau penjajahan bangsa asing terhadap Indonesia gitu. Dengan cara apa? Organisasi, pembentukan organisasi gitu. Nah, yang selanjutnya munculnya dorongan untuk melawan imperialisme barat karena adanya konflik ideologi antara kapitalisme imperialisme dengan sosialisme dan komunisme. Nah, yang selanjutnya kemenangan Jepang atas Rusia dari tahun 1904 sampai 1965 gitu ya. Nah, itu menyadarkan bangsa Asia, khususnya Indonesia, akan kekuatan dan kemampuannya sendiri sebagai bangsa Asia. Gitu. Jadi ada dua faktor yang membuat kita bangsa orang-orang zaman dulu gitu ya, bangsa orang terpelajar zaman dulu untuk menyadarkan rasa nasionalismenya seperti itu. Ternyata di Indonesia itu ada beberapa tahap perkembangan nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada periode awal kebangkitan, periode awal perkembangan ya. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya gitu ya. Jadi, waktu itu ketika muncul rasa nasionalisme, itu tidak langsung kamu harus begini-begini, tapi yang dikembangkannya itu, yang diperbaiki dulu salah satunya yaitu situasi sosial dan budayanya gitu, mengajarkannya seperti itu ya. Nah, organisasi yang muncul pada masa periode awal perkembangan ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia atau SDI ya, Serikat Islam atau SI, dan Muhammadiyah gitu. Itu awal perkembangan nasionalisme. Jadi perjuangannya itu untuk memperbaiki situasi sosial dulu, sosial dan budaya dulu gitu. Yang kedua, periode nasionalisme politik. Nah, periode ini terutama periode nasional politik ini mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tadi pas awal perkembangan media melihat situasi sosial dan budaya, kalau periode nasionalisme politik itu udah merambat ke ranah politiknya. Organisasi yang muncul pada periode ini ada Indis Party, ada Gerakan Pemuda dan sebagainya gitu ya.
Nah, yang ketiga ada periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia itu ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu kooperatif maupun non-kooperatif ya, baik itu secara kerjasama maupun secara nggak mau kerjasama dengan pihak Belanda gitu ya. Jadi maksudnya di sini pas nasionalisme periode radikal itu, misalnya organisasi A bekerja sama dengan organisasi kita ya, orang Indonesia bekerja sama dengan pihak Belanda. Tujuannya apa? Untuk melihat situasi lawan, untuk melihat oh ternyata kita sama Belanda teh ingin seperti ini kan. Jadi kita kerjasama dengan mereka tapi punya tujuan tertentu seperti itu namanya kooperatif. Tapi kalau non kooperatif ada juga ya, jadi tokoh-tokoh pemuda pada saat itu kan kita udah tahu sifat Belanda itu licik, ya udahlah sekarang kita jangan kerja sama mereka, kita lawan dengan kekuatan sendiri gitu ya. Jadi tujuannya baik kooperatif maupun non kooperatif itu sama-sama untuk memerdekakan Indonesia, seperti itu ya kalau periode radikal. Nah selanjutnya itu adalah periode bertahan. Nah kalau periode ini lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Karena apa? Karena sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan lagi sama pihak Belanda gitu. Jadi bertahan bagaimana caranya mempertahankan agar organisasi-organisasi yang dibuat terutama oleh bangsa Indonesia itu bisa tetap bertahan dan tidak dibubarkan gitu ya. Nah, organisasi gerakan yang berkembang pada masa periode bertahan ini ada GAPI, Gerindo, Paririnda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu merupakan nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Sekarang kita bahas nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama itu dipimpin oleh siapa? Masih ingat? Oke, betul sekali ya. Pada masa Orde Lama itu dipimpin oleh Soekarno gitu. Presiden Soekarno berarti pas kita merdeka dong ya. Pas kita merdeka itu udah ada yang mimpin soalnya. Nah, pada era ini Presiden Soekarno telah memikirkan dengan matang-matang bagaimana agar nasionalisme orang-orang Indonesia mempunyai sifat nasionalisme gitu ya. Bung Karno menginginkan suatu karakter politik nasionalisme Indonesia anti-imperialis, anti-kolonialis, sekaligus pro-perdamaian. Tujuannya apa? Nasionalisme ala Bung Karno ini ingin membangkitkan rasa percaya diri dulu gitu ya. Ingin membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar, yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, ini pas nasionalisme Indonesia Orde Lama berarti kan kita udah merdeka ya, karena udah dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah di sini Bapak Soekarno gitu, beliau menginginkan agar kita punya karakter dulu. Karakter seperti apa yang dimaksud? Yaitu karakter percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Ya iyalah kita harus sombong. Kenapa harus sombong? Karena kan Indonesia sebagai negara yang besar, rempah-rempahnya aja nggak semua negara punya gitulah. Itu dari segi rempah-rempah dan segala macam bentuk apapun Indonesia itu menang. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus percaya diri mampu mengalahkan mereka negara yang kecil seperti itu ya. Itu nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama. Atau bisa disebut sebagai nasionalisme ala Bung Karno gitu ya. Nah, selanjutnya ada nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru. Atau Orde Baru itu berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Nah, pada masa Orde Baru nasionalisme ini memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik gitu ya. Corak sentralisme birokratik itu apa sih? Jadi sentralisme itu maksudnya
birokrasi yang terpusat gitu. Nah, sedangkan kalau nasionalisme militeristik itu jadi militer ya, artinya jaminan keamanan yang terletak pada kekuatan militernya, seperti itu gitu ya. Jadi lebih kepada militer birokrasinya. Nah, dengan cara apa? Kalau pada nasionalisme Indonesia Orde Baru itu dengan cara menanamkan pembelajaran dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan. Biar apa? Jadi pas masa masa Orde Baru ini, anak-anak dikasih buku tentang sejarah gitu ya, pembelajaran sejarah. Jadi di Indonesia, di dunia pendidikan dikasih buku sejarah tentang perjuangan bangsa gitu. Untuk apa tujuannya? Biar tahu perjuangan bangsa Indonesia itu seperti apa, biar anak-anak memahami karakter perjuangan kita, tokoh-tokohnya seperti apa, biar ingat, biar tidak lupa gitu ya. Jadi dalam kurikulum sekolah itu ada namanya PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, ini diterapkan dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA gitu. Jadi udah diajarkan buku-buku sejarah. Nah, sekarang yang terakhir adalah nasionalisme Indonesia pada masa reformasi gitu. Nah, pada masa reformasi itu dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang ya. Kesadaran nasionalisme memerlukan pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa gitu. Disintegrasi bangsa itu perpecahan ya. Jadi karena nasionalisme sebelumnya gitu yang pernah dulu misalnya nasionalisme diterapkan di sini, ternyata kurang cocok, jadi nasionalisme itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya, jadi dipakainya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau nasionalisme Indonesia pada reformasi saat ini sebenarnya terbagi dua ya, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam perkembangan nasionalisme pada masa ini adalah globalisasi gitu ya. Nah, karena apa? Karena globalisasi ini tidak hanya memberikan efek negatif saja, melainkan memberikan hal-hal yang positif juga. Nah, jadi dengan adanya globalisasi ini diharapkan yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang gitu ya. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana kita memilah-milih sesuatu yang positif untuk kita dan membuang sesuatu yang negatif untuk kita gitu ya. Karena sebenarnya globalisasi itu cepat masuk dan merusak ke dalam masyarakat, terutama di kalangan lingkungan muda seperti kalian, kalau pengaruhnya itu tidak dapat dibendung gitu ya. Memang pengaruhnya tidak dapat dibendung, tapi kalau misalnya kita punya jati diri Indonesia yang kuat gitu, kita tidak akan semena-mena menerima begitu saja apa yang ada di luar gitu, seperti itu. Itu faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme Indonesia, salah satunya adalah rasa kedaerahan atau primordialisme gitu. Nah, di sosiologi kalian pernah belajar tentang primordialisme atau sifat kedaerahan ya. Nah, sifat kedaerahan dan primordialisme yang berlebihan atau fanatik dapat memecah persatuan bangsa gitu. Kenapa dari dalam bisa merusak bangsa? Karena apa? Karena Indonesia itu kan berbagai macam suku ada, berbagai macam bahasa banyak gitu ya. Jadi sebenarnya nasionalisme itu bisa pecah karena orang Indonesia sendiri. Makanya kita harus menjaga
satu sama lain gitu ya, tentang daerah satu sama lain agar tidak terjadi disintegrasi gitu. Jadi harus menghargai bahasa yang lain, harus menghargai adat kebiasaan yang lain, harus menghargai suku-suku yang lain agar rasa nasionalisme di kalangan kita itu tidak ada perpecahan. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus saksikan kanal YouTube-nya SMA Plus Asalam karena banyak sekali video pembelajaran yang menarik setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.